Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Holid Abidin dari MAN 3 Bekasi. Dalam pelatihan dasar CPNS tahun 2025, sebagai role model, saya mengambil referensi dari Ki Hajar Dewantara. Beliau bernama lengkap Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Kemudian berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara pada tahun 1928. Beliau lahir 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Beliau meninggal pada tanggal 26 April tahun 1959 di Yogyakarta. Julukan beliau yaitu Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau lahir dari pasangan ayah bernama Pangeran Haryo Suryaningrat dan ibu bernama Raden Ayu Sandiah. Istri dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Ajeng Sutartinah atau sering dikenal dengan nama Nyi Hajar Dewantara. Beliau memiliki anak yang bernama Bambang Sukawati Dewantara, Sailendra Wijaya, Ratih Tarbiyah, Asti Wandansari, Subroto Arya Mataram, dan Sudiro Ali Murtolo. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga bangsawan Kadipaten Pakualaman Yogyakarta sebagai cucu dari Sri Pakualam III. Sebagai keturunan bangsawan, ia memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dibanding kebanyakan pribumi pada masa penjajahan Belanda. Ia dikenal sebagai pribadi yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan memiliki jiwa anti-kolonialisme serta anti-feodalisme. Pendidikan beliau yaitu di Eurevise Legere School, lalu Stovia, dan selain pendidikan formal, Ki Hajar Dewantara juga belajar seni sastra, musik tradisional Jawa atau gending, seni suara, dan agama Islam yang membentuk karakternya yang lembut namun teguh. Banyak sekali kontribusi beliau bagi negara, diantaranya sebagai pendiri Taman Siswa pada tahun 1922. Lalu beliau mendirikan sistem Among yang terkenal dengan semboyannya Ingarsa Sung Tulada Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani. Beliau menentang ordonansi sekolah liar pada tahun 1932. Lalu beliau juga mendirikan pendidikan holistik di Taman Siswa sehingga mengajarkan bukan hanya akademik, tetapi juga seni, budaya, dan nilai-nilai moral yang membentuk manusia merdeka dan berjiwa nasionalis. Nilai berakhlak pada diri Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Beliau mendirikan Taman Siswa untuk menyediakan pendidikan bagi pribumi yang kurang mampu, yang menunjukkan dedikasi beliau melayani masyarakat. Yang kedua, akuntabel, secara terbuka mempertahankan misi Taman Siswa melawan ordonansi sekolah liar, memastikan transparansi tujuan pendidikan nasionalis. Yang ketiga, kompeten, merancang sistem Among dengan semboyan Ingarsa Sung Tulada Ing Madya Mangunkarsa Tuturi Handayani yang mengintegrasikan nilai lokal dan pendidikan modern. Yang keempat, harmonis, menerapkan pendekatan kasih sayang dalam sistem Among, menciptakan lingkungan belajar yang harmonis dan saling menghormati. Yang kelima, loyal, setia pada misi kemerdekaan dan pendidikan nasional, tetap memperjuangkan cita-cita nasionalisme meski diasingkan ke Belanda. Yang keenam, adaptif, menyesuaikan kurikulum Taman Siswa dengan kebutuhan masyarakat pribumi berdasarkan pengalaman belajar di Belanda selama pengasingan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kolaboratif, bekerja sama dengan Doos Docker dan Cipto Mangunkusumo mendirikan Indische Party
untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dari Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru aparatur sipil negara di bawah Kementerian Agama dapat merefleksikan tugas dan tanggung jawab saya berdasarkan nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai ini menjadi panduan untuk meningkatkan kualitas pengabdian saya sebagai pendidik di lingkungan pendidikan agama, khususnya dalam membentuk karakter siswa yang beriman, berakhlakul karimah, dan berwawasan kebangsaan. Demikian sedikit gambaran mengenai Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan yang datang dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.